Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama hayu urang panjatkeun puji serta syukur urang ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu atas maparin urang kanikmatan diantara nikmat iman, Islam serta kesehatan. Anu karena nikmat eta urang tiasa kempel di majelis ieu anu insyaallah dina kaayaan sehat walafiat. Dukna sungkuring di dieu simkuring sebagai moderator anu bade nyandak sababaraha acara. Kahiji pembukaan anu atos simkuring buka, kadua pemateri, katilu penutup. Langsung mulai ke acara anu kadua yaitu materi anu bade disampaikan ku Al-Ustaz Dadang. Faktor sareng tempat dicanangkeun ka hamdan wa syukranillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butunihi ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumul sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Alhamdulillah majelis kajian subuh Jamaah Al-Fajar Sarongge dan PPI 40 Sarongge di pagi Kamis ini mudah-mudahan kita senantiasa mampu meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai Abdullah, hamba Allah yang berdampak kepada semakin banyaknya amal soleh yang menjadi investasi yang kita raih nanti di akhirat dan kita mendapatkan sebuah keridhaan Allah dan kenikmatan dengan fasilitas tiket Yadkhulul Jannah, masuk surga. Alhamdulillah dalam kesempatan yang baik ini kita melakukan kegiatan rutinitas kajian subuh yang insya Allah akan terus dilaksanakan sebagai wujud dari tanggung jawab kita sebagai keluarga besar PPI 40 Sarongge dan juga ikhtiar kita dalam rangka mensyukuri segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Alhamdulillah di tema subuh ini yang akan disampaikan mudah-mudahan ada ketersambungan dari tema-tema sebelumnya, yaitu jangan terlambat bersyukur. Secara istilah kalimat syukur mungkin sering kita dengar, dan mudah-mudahan dalam aktivitas setiap waktu, pergiliran waktu kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur, baik secara hati, lisan maupun perbuatan. Karena secara skenario atau takdir Allah, memang program kehidupan ini kita diarahkan ataupun dibuat supaya menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah,
Cuman kenapa ada istilah jangan terlambat gitu ya. Sepanjang hidup kita kalau sudah barang tentu tidak akan ada istilah terlambat ya. Tapi kalau batasan kita pengabdian diri kepada Allah, terlambatnya seorang hamba itu ketika sudah lepasnya ruh dari jasadnya atau sudah meninggalkan dunia ini, baru itu terlambat ya. Karena apa? Karena kadang ada istilah bahwa hidayah mah bisa diukur ke umur, itu bisa diukur ke waktu. Kadang-kadang ketika saminggu rek maut cenah geus tobat kayaknya, kalau tobat nasuha mah insyaallah bakal diterima ya. Terus ku saminggu rek maut aya tobat sambal tobat sambal teh jadi keur lada we geus eureun sambal teh ya, colek deui isukanana teh gitu nya. Insyaallah. Tapi dalam target yang harus kita capai bahwa kita tetap harus menjadi orang yang terdepan, menjadi orang yang optimis gitu ya. Secara rahasia mah tos teu aya di rahasia. Lamun urusanana hidayah secara literasi, kita itu sudah diturunkan sebelum lahir kita hidayah literasi. Artinya bahwa Al-Quran itu kan sudah termushaf dalam 30 juz gitu ya, 114 surat itu sebagai hidayah untuk mengantarkan kita supaya menjadi manusia yang bersyukur ya. Cuman mungkin kata terlambat itu bagaimana mengkonektivitaskan antara tadi secara kewajiban kita dengan kesadaran kita terhadap hidayah itu. Nah, arahan kita supaya bersyukur tadi ada salah satu ayat Al-Quran, yaitu Quran surat An-Nahl ayat 78 ya. Nah, ini dalam ayat Al-Quran ya. Wallahu akhrajakum min butunihi ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumul sam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. Wallahu dan Allah akhrajakum min butunihi ummahatikum, mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'alakumul sam'a, dia memberimu pendengaran, wal absor penglihatan, wal afidah hati nurani, la'alakum tashkurun agar kamu bersyukur ya. Nah, jadi kalau kita melihat secara hidayah itu sudah diberitahukan, khobar ayat itu sudah diberitahukan kepada kita ya. Nah, kalimat bersyukur tadi artinya bagaimana kita memberikan sebuah bimbingan atau kita memiliki sifat refleksi yang cepat ketika sadar bahwa kita punya pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, syukur itu kan untuk mengabdi diri kepada Allah ya. Sehingga dalam hadis Rasulullah yang lainnya, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Artinya hitung tadi 3 organ penting yang telah Allah berikan kepada kita, pendengaran, penglihatan, dan hati, yang prioritas tujuannya adalah supaya bersyukur ya. Berarti harus dibangunkan dulu kesadarannya. Kalau minggu-minggu kemarin sudah disampaikan bahwa kita dalam masa perkembangannya, anak itu kan ada masa perkembangan. Ayah bayi ininya, terus ke bayi tenang, batita tenang, bayi 3 tahun, balita bayi 5 tahun, terus
Bah dewasa, remaja, dewasa, abah-abah memang sebutannya ya. Nah itu perkembangannya ada ya. Bahkan si ruh itu sebelum dimasukkan ke jasad itu sudah diprogram oleh Allah gitu ya. Ya. Dengan apa? Dengan konsep pengakuan ketauhidan kepada Allah kan, dengan kalimat alastu birabbikum qalu bala syahidna. Benar tidak? Kami ini adalah pangeran Ararannya, qalu bala syahidna. Betul, kami nyaksi bahwa Allah itu adalah pangeran kami. Jadi diuji kelayakan heula. Benar teh ya program teh ya. Diuji lah seperti mobilnya. Mobil sebelum dipasarkan ditubrukkeun heula gitu nya. Airbagna dicobaan heula muncul teh gitu ya. Nah, kita sebagai manusia pun diprogram oleh Allah seperti itu. Ya. Jadi teu apal menangnya nanti belah mana ya. Teu apal saha nyeuna gitu nya. Ya bapak nam kumaha oke, tapi semuanya sama programnya gitu ya. Sama. Untuk ayeuna dibedakeun soal ieu mah cenah bapana ge aya tujuan. Bisa ya bapana aya tujuan ya. Jalan salah ya, jalan yang terlarang. Jadi we teu aya pengakuan bahwa Allah itu pangeranana, sama semuanya juga. Nah, sehingga ketika lahir kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan bersih fa'abawahu, tergantung kepada orang tuanya. Nah itu. Maka peranan orang tua ini yang mengarahkan fungsi tadi. Ya, sam'ana, naon yang harus didengarkan teh oleh seorang ibu teh, oleh seorang janin yang ada dalam kandungan teh. Ya, dogdag wae inung bapana. Ya, atau nyanyi rock wae misal teh ngadengikeun musikna kan. Bahkan secara penelitian psikologi janin dalam kandungan kan udah berapa bulan sudah mendengar ayat-ayat Allah, bahkan ibunya sering membacakan ayat-ayat Allah, insya Allah maka pendengarannya pun akan cenderung gitu nya karena ayat-ayat Allah terasa. Ya. Bubrag penglihatan anak kan diarahkeun naon kedah ditinggal, naon teu kengeng ditinggal. Hatenya disebor we dengan nasihat-nasihat yang baik. Ya. Tadi dengan tahapan ada usia-usia tadi, maka porsi yang didengarkan, porsi yang dilihat, porsi hati pun itu sesuai dengan porsinya, perkembangannya gitu ya. Saking penuh tanggung jawabnya kan ketika sekarang kita belajar, kita mencari tim peramu untuk apa yang diterima oleh pendengaran, meramu apa yang diterima oleh penglihatan, bahkan supaya hatinya lembut gitu ya. Jeung arahannya reka mana gitu nya si perkembangan anak teh. Akhirnya kan ganti-ganti strategi jeung cara. Tapi kamu lihat ganti strategi jeung cara, da carana geus aya wengku nama gitu nya. Apa yang diwariskan oleh Rasulullah bagi orang Islam ya, yaitu kitabullah wa sunnatur rasul. Lamun urang nyepeng pageutkan kitabullah wa sunnatur rasul, insyaallah bakal lahir kemaslahatan sesuai dengan kapasitas ujian. Nah, ayeuna sebagai santri geus eta mese deui cenah sering tadarus, cenah sering tilawah gitu ya. Sering ngadangu pengajian, bahasa-bahasa yang lembut, insyaallah perkembangannya akan baik. Ya. Dan nanti ketika sudah sadar dengan kedewasaan, dengan tugas dan fungsinya, dia akan menjadi uswah yang baik. Ya. Kalau terlambat atau sengaja misalnya dilambatkan, ya kan ada kapasitas. Mun geus kolot seperti usah misalnya ngapalkeun, kadang-kadang kudu sabaraha kali ngapalkeun teh. Pandangu kadang 10 jadi 8, ya. Nah itu. Ayeuna giginya nih pikiran gigi teh aya sabaraha kali tumbuhna jang? Beuy mas aya alina. Ya, sabaraha kali tumbuh? Hah? 2. Teu sempat cek ustaz di googlingna teh kira ada usia tumbuhna teh tidak usia berapa layak
jatuh nate sabaraha itu nya, sabaraha tahun tah ganti gigi teh. Sampai berapa kualitasnya kan dugi ka 10 teh aya nya nu gigian terus. Nya bagus itu. Tah ternyata kan aya arahanana. Naon kumaha perawatannya, kapan gosok gigi gitu nya, apa yang harus dimakan, dalam kondisi apa makanan misalnya panas-panas jangan langsung dimakan. Ya, gosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dan juga setelah bangun atau setelah makan. Nah, akhirnya kan bertahan rasa syukur teh eta istilahna teh tong terlama teh geus teu aya gigian kakara gosok gigi. Nya mah laka nyeri atuh. Ya. Ayeuna geus ompong, aduh rasa syukur teh kaluhung ngeunah kene geus aya waosan kene kitu nya. Padahal setelah kan ada usia pame 40 tahun teh kadang beres kene misalna teh. Tapi ieu beneran boa-boa. Yang keur budakna nu panas langsung wah permen dan naon kan. Bari tuang, bari naon rek bobo terus tuang ngunyah. Kan ke bawah bari bobo kan. Makanan teh akhirnya kan si peruksak gigi teh kan enakeun. Tah. Kan ingetna teh keur tos aya gigian. Bisa eta rasa syukur. Enak keneh keur aya waosan, tapi heuh ayeuna ge alhamdulillah we bisa keneh tuang. Kan terus syukur dan ngucapkeun alhamdulillah. Cuman kenapa tidak pada saat itu syukur teh gitu-nya. Tidak saat perkembanganana dikawal, didampingi gitu-nya. Nu akhirna hasilna ge akan lebih produktif dan senantiasa kualitasnya terjaga. Ya. Nah itu. Ya. Nah, apa sih rasa syukur itu? Nah, secara pengertian Imam Al-Qusairi hakikat syukur pengetahuan terhadap nikmat Allah yang telah diberikan Allah yang dibuktikan ketundukan kepadanya. Nah ya, menurut salah satu ahli ya, tentang hakikat syukur itu pengetahuan terhadap nikmat Allah yang telah diberikan Allah yang dibuktikan ketundukan kepadanya. Nah, ya. Jadi orang syukur teh pengakuan terhadap nikmat Allah. Ya. Yang telah diberikan Allah yang dibuktikan ketundukan kepadanya. Aduh, orang teh dipasihan paninggal, ya teh ti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dibuktikan secara betul-betul syukur ke Allah teh dengan ketundukan kepadanya. Ya. Nah, bagaimana kontrolnya? Kontrol teh diawasinya, dimonitoringnya. Secara vertikal orang dengan sholat 5 waktu itu dikontrol oleh Allah. Betul kita orang teh syukur ke Allah dengan melaksanakan as-sholatu ala waqtiha, sholat pada tempatnya. Ya, subuh waktu subuh, zuhur waktu zuhur, asar waktu asar, maghrib waktu maghrib, isya waktu isya, orang ngelaksanakan sholat terus-terusan. Ya. Nah, ya. Nah, kalian juga ini bagian dari rasa syukur kan. Untuk ngos 40 kakara sekolah nanti kelas 11 jam. Jangan ikut 40 tahun 50 tahun disebut jam tuh Bapak tos sekolah. Oh, sekolah keneh. Kelas berapa? Tingkat SMP. Syukur ngan rada telat gitu nya. Mana ada aya paket aya nama gitu ya. Tapi tetap alangkah indahnya, alangkah berkualitasnya kalau rasa syukur itu sesuai dengan periode perkembangan dan kemampuannya. Ya, hisab, hitung. Nah, bagaimana secara hisabanana? Ya, berikan sebuah kesadaran. Ya, toksin-toksin supaya cepat sadar ngape. Kan temenang kan pamenu teu sadar mah gitu ya. Nah, aduh geus salat yeuh aduh geus subuh ya. Nah, pelatihan kesadarannya memang kudu aya kontrolnya yang lebih dewasa, ya. Yang teramanati tadi. Maka dikumandangkan azan itu adalah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hai orang salat, hai orang menuju sebuah kemenangan. Nah, dengan kontrol 5 waktu itu saja sudah mengantarkan terhadap sebuah kemenangan. Artinya apa? Pengabdian diri kepada Allah itu betul-betul terkontrol. Ya. Diputarkan. Boleh diputarkannya. Nah, secara bahasa berterima kasih kepada Allah, syukur teh.
Ya. Berterima kasih kepada Allah. Sudah disampaikan. Ayeuna nyeri soca sabaraha ya. Biaya yang obatan nyeri soca lamun parah ya. Jadi hati-hati. Kan bermain jangan terketerlaluan. Kan ayeuna keur viral-viralna barudak mawa barang yang berbahaya ke kelasnya untuk usia SD. Ayeuna naon katojo socana geus duaan tadi na berita teh. Nu hiji ku cocolok baso muka marimah ku pipa kalau mau ke kelas ulah bawa nutup paruhnya. Ya. Terus naon deh ayana bullying dan lain sebagainya gitu ya, siswa SD Jakarta cenah ngegajeng di lantai ke-4 tuh kan. Apa? Mungkin karena pastinya yang belum siap narima, tapi laka narima sesuatu yang tidak saatnya. Tah, berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Hidup teh di pasian pandang paninggal sok gunakeun ya dengan pelajaran-pelajaran yang disediakan di PPI ini segala komplit gitu ya. Hayang maca Al-Qur'ana, aya guru tajwidna, aya teh guru tajwidna? Aya. Tasrifna? Aya. Bahasana? Aya. Tara aya? Aya. Bahasa Inggris, bahasa Arab aya ilmu ai, aya. Ya, terus naon deh? Hah? Ya SKI-na aya, Ajamal ya. Nah itu. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah wujud rasa syukur teh urang ayeuna teh teh kumpul teh wujud dina berterima kasih. Karena setengah jam, 1 jam kita akan mengkonsumsi pendengaran kita, akan melihat penglihatan kita, nilai-nilai yang penuh hikmah daripada asatid yang mengisi nasihat-nasihat pada saat ini. Maka syukuri, jangan terlambat. Ya, ketika kita MC, kapayun jadi MC, kita teh mensyukuri. Nyawa HP kikiran, nah, mudah-mudahan kayak hidup mapan jadi produk dan kegiatan. Ya. Walaupun kita baru kali ini misalnya menyajikan, kan kalau MKTV sudah terlebih dahulu, kemudian mau diukur ke orang-orang yang lebih itu ya. Kemudian secara istilah memberikan pujian kepada Allah ya, dengan cara taat dan tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur teh memberikan pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dengan cara taat dan tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah. Taat dan tunduk. Ya, tadi taat dan tunduk kepada Allah. Tetap menjalankan sholat 5 waktu. Ya. Tetap menjalankan sholat 5 waktu. Belum lagi kalau sunatnya. Ya. Belum lagi kalau selain sholatnya. Nah ketika itu menjadi sebuah kegiatan yang dawam, terus menerus, itu wujudnya. Berserah diri. Arti berserah diri ini bukan menyerah ke mana-mana. Bukan kumaha Allah. Ya, ada. Islam juga kan aslama yuslim. Islam. Arti berserah diri di sini siap regulasi kehidupan ini diatur dengan petunjuk Allah ya. Dengan tuntunan yang disunahkan oleh Nabi yang menjadi uswah bagi kita. Ya, itu berserah diri. Lain nyerah buuk cenah manjangan, serah abdi buuk cenah manjangan ka sanes. Ya. Misalnya teh atau panon teh cenah ngilep teh tuluy-tuluyan sare sanes. Ya. Tapi berserah diri di sini adalah bagaimana perjalanan hidup, perkembangan hidup itu ya dituntun atas aturan Al-Qur'an dan contoh pelaksanaannya sesuai dengan pelaksanaan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu. Ya, sehingga orang teh sebagai fa'il, sebagai pelaku yang melaksanakan, ya. Semuanya menuntun kan, psikologi nafsu orang teh kan, anu pusat kan disampaikan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauliyah. Kauniyah teh alam, tak orang pengisi alam. Maka pikeun mulai ngajalankeun hidup di alam ieu teh tuntunan teh Al-Qur'an ayat kauliyah.
Kumaha cara ngajabarkan Al-Quran? Bagaimana menjabarkan Al-Quran? Yang melihat sosok Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya. Ya. Nah itu. Aya istilah Ustaz mengatakan bahwa efektif nama orang teh hirup teh kudu seperti toa. Ya. Jadi semakin jauh ti Ka'bah teh memang semakin energinya besar, capek oke, tapi yang lebih dekat ti Ka'bah mah asa gede ting energi mau gitu karena sumber karena tadi semakin tebih ti Ka'bah mapan tebihnya. Tapi dah kehidupan jauh mapan pikirannya tidak terbatas. Geus sayang mobil hiji hayang, dua hayang, tilu. Itu ya, tulus bertambah. Nah, tapi bagaimana mengimbanginya? Ya, maka di sana ada konsep hisab dalam konsep mensyukuri. Hitunglah kemampuan orang, sejauh mana kemampuannya. Ya. Dengan sadar peran dan fungsi orang. Oh, ayeuna teh sadar ya orang teh sebagai santri. Tah syukuri orang sebagai santri. Lamun diarahkan ku ustad, lamun dituntun ku ustad, lamun dicepret, semuanya penuh rasa kasih sayang lain ku ngewa. Ya. Untuk apa tadi? Menyadarkan hidup itu dengan rasa syukur, ya. Pujian itu hanya milik Allah dengan cara taat dan tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah. Nah, berserah diri kepada Allah itu bukan orang cicing, tapi berproses. Ya. Ya, berproses, berserah diri itu. Ya, berproses. Ya, Neng. Sanawiyah hafalan juga sabriji? Hah? Sanawiyah hafalan juga sabriji? Jud 30. Nah, itulah proses yang harus tercapai. Itu pun hasil kajian. Insya Allah secara umumnya bakal mampu. Ya. Namun 85% mampu hafalanana, ya berarti ketercapaian pendidikan itu berhasil. Mu'alimin jud sabriji? Jud 2, berarti kudu apa? Jud 30 geus kelewat, jud 2 guys. Targetan supaya bisa apa. Nah, itulah wujud orang berserah diri sesuai dengan kemampuan karena hasil perhitungan. Baik secara kurikulum pesantren maupun kurikulum umum. Ya. Nah, kenapa ini disampaikan? Jangan terlambat kita bersyukur. Nya besi we, urang teh ngarasa kurang kene. Kurang kene sare teh padahal sare teh geus loba. Jeung tidur sehat teh kan aya berapa kapan mulai tidur, kapan harus bangun. Itu ada. Tokoh urang autobiografinya mata kali-kali kudu nonton biografi para tokoh-tokoh yang berjasa, tokoh-tokoh yang berprestasi, yang khususnya tokoh-tokoh muslim. Nah, tadi, jadi istilah jangan terlambat di sini jelas, gitu-nya. Jadi berjalanlah, wujudkanlah rasa syukur dengan sesuai masa perkembanganmu, gitu ya. Jadi sok channel tadi diilustrasikan gigi nongkong, nyata makan masih kena hidup, gitunya jasa terjadi masalah, gitu ya. Tapi kan alangkah indahnya kalau gigi itu dirawat dengan baik, pikiran itu dirawat dengan baik, pendengaran itu dirawat dengan baik, semuanya dirawat dengan baik sesuai arahan baik secara kesehatan maupun secara agama. Ya. Nah, yang terlambat itu adalah orang yang sudah meninggal. Sehingga banyak gambaran dalam Al-Qur'an kalau kita tadabbur Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an dengan ayatnya dengan artinya, ada yang sampai begini. Kembalikanlah kami ke dunia. Dan seandainya kami bisa kembali, akan aku pasrahkan harta dan kekuatanku untuk mengabdi diri kepada Allah. Tapi kan tidak mungkin dan tidak akan bisa. Ya, tong boron nunggus maut di akhirat. Fir'aun oge ketika rek dikelelepan, saya beriman kepada nabinya Nabi, kepada Tuhannya Nabi Nabi Musa, tapi kan ditolak. Ya, bisa gaduh buku karangan tasawuf gitunya, berimannya Fir'aun jangan kajian, tetap udah tertolak. Ya. Ya. Sudah terlambat. Ya. Nah, maka antisipasi protektifnya yaitu bagaimana perkembangan ya sesuai kapasitas amanat orang. Ayeuna misalnya waktuna ya orang teh mengabdi diri. Aya kene usia, jangan jaga ieu budak urang. Ya. Udah jalan pisul gaun malu bakal 50 ge pan.
Yo, sautik oke guys. Kurang leutik lamun diukur kudu 100, tapi kudu ukur 5an mah loba 50 teh. Eta teh jalan ke surga, soalnya kan masalah mastaka-mastakana bararenten ya. Ya, seueur Pak RW. Coba itu surga teh ieu mah masalahna ieu geubis kamarenya teh tiasa sakola cenanya. Aduh kumaha ieu mah kali geubis berarti olahraga kudu dijaga, olahraga ya dioperasi tangan ya. Ulah lompatan ya mun lompatan kade kudu dijaga besi geubis teh gitu. Kalau dioperasinya di pennya. Di pen misalnya kan kudu dijaga. Oh ieu mah ngahuleng wae kudu ditepak mulainya. Oh ieu mah kahalangan wae ku rambut kudu diteuk rambutna. Ya, nah itu. Nah, ketika orang tiasa menterapi, kita tiasa menyadarkan, itu menjadi lahan untuk pisurgaeun tadi. Ya, sebab targetanana bagaimana supaya kita itu berserah diri, lain cicing ngajentul berserah diri teh, ikhtiar sesuai bimbingan Al-Qur'an jeung hadisna. Ya. Ketika bertakbir, bertahmid, bertahlil salingkungan ieu, insya Allah bisa lembat ka surga. Ya. Enggak yang materina anyar. Nah, jangan bersedih ketika kamu hanya sebatas menjadi penumpang perahu Nabi Nuh. Ya jangan kayak gitu. Ketika orang ke ikhtiar yang jadi presiden tapi jadi RT, syukuri ketika jadi RT. Ya. Betapa RT oge aya nu asup surga lamun istiqomah jeung berserah diri karena Al-Qur'an jeung sunnah. Pan aya sahabat anu beberapa meter ke surga sengitna geus kaambet saha cing ambah sahaya saya bisi lepas Bilal bin Rabah kusabab sering sholat syukrul wudu ya tuh ieu mah sholat qobla subuh secara ricing ngajararan tuh ai ka hayang gede hayang boga mercy hayang boga CBR padahal qobla subuh teh nilaina teh begitu besar dibandingkan dunia jeung isina. Jadi sekarang ya teh cuman rasanya ketika itu motivasinya ya. Ya. Itu motivasinya harus dibangun. Ya. Kesadarannya tadi. Nah, ada dalam salah satu Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 42 ayat 22. Tarodolimina musfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'u bihim waladina amanu wa amilus solihati fi raudatul jannati lahum ma yasauna inda rabbihim dzalika huwa fadlul kabir. Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan dan ajab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan berada di dalam taman-taman surga, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Nah, ya, orang-orang yang zalim. Ya. Jadi mereka nanti akan takut menerima azab atas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Sedangkan orang yang beriman, orang yang berserah diri, orang yang bersyukur, dia melihat kebahagiaan karena akan mendapatkan surga yang mereka peroleh apa yang mereka hendaki di sisi Tuhan. Ya. Orang yang zalim. Tadi orang yang zalim mah terlambat dalam rasa syukur. Jadi syukurna di dunia tidak bisa bersyukur. Ya. Diberi harta lahir kesombongan, diberi kecerdasan lahir kesombongan. Ya. Tidak mau berserah diri terhadap aturan Allah. Padahal diberi harta dan mau disanak sadayana ku Allah aya nisabna ya. Mun usaha sabaraha persen lamun kekebonan aya sabaraha persen jeung ukuranana moal sadayana ya moal jangan sampai dolim sok hidup ayeuna diajar tuluy henteu salat tuluy henteu 5 waktu ya di subuh ka duhur sabaraha yang berfantasi di dunia luar ya. Tapi tetap gue sholat subuh teh lain kudu bebas. Misalnya pengen nutup aurat tetap tidur. Di subuh dugi ka duhur kedah nutup aurat. Bahasa kudu dijaga. Kan urang rek ketemu Allah teh bahagia ya Allah. Aktivitas hari ini saya emang berucap kasar sedikit. Kan mengucapkan kasar teh rasa kesombongan. Ya.
Bahkan bisa kupur kan. Jelema disebut gogog sok. Monyet. Tuh, bersyukur padahal jelema. Ya, pan jelas. Lakon kholakna fi asani takwim summa radadnahu asfala safilin. Geus sampurna tibatan monyet gitu ya. Ya. Sampurna tibatan monyet. Ya. Tapi kan urang kali disebut jelema teh naon? Monyet misalnya teh. Ya, hei monyet tuh kan. Padahal sampurna. Saya teh bisa dolim sebab naon? Tidak mensyukuri atas kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi orang dolim nanti akan berpandangan itu, aduh, siun, ajab anu menimpa mereka, ya. Dari di dunia mah, nah, kadang-kadang sulit gitu ya, jalma dolim teh hese disadarkeun anak teh, sulitnya, ya. Kecuali tadi kan seperti Firaun, kan, ketika repus berak pisan, ngeslakokan, nah gitu ya, yaitu saking dolimnya. Ya, kenapa Firaun dolim? Karena mempertuhankan dirinya. Nah, orang yang beriman mah, orang yang bersyukurnya, mengerjakan kebaikan di dalam taman-taman surga, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Nah, kemudian ada lagi dalam Quran Asy-Syura ayat 23-nya, Dzalikal ladzina yubasysyirunallaha ibadatul ladzina amanu wa amilus sholihat qul la as'alukum alaihi ajran ilal muwaddata fil qurba wa may yaqtarib hasanatan nazilahu fiha husnan innallaha ghafurus syukur. Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk mengembira hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Jadi Allah mah tenyungkeun naon. Tapi bagaimana rasa syukur itu melahirkan rasa kasih sayang dalam kekeluargaan. Ruhamahu bainahum. Ya, silih salametkeun. Eta. Jadi ketika orang geus memiliki frekuensi syukur yang sama, ya, saling bersyukur, maka akan muncul saling kasih sayang. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam hal kebaikan dan kesabaran. Ya. Ya, dalam ketakwaan. Dalam kebaikan dan ketakwaan, tolong menolong. Ya. Jadi lamun silih sikut kene, silih jongklokeun kene dulur jeung dulur eta teh can syukur istiqomah. Kade. Ya, sok sanajan dai paket rok kadang sok aya wae, tapi bagaimana? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Sesungguhnya mukmin dengan mukmin itu adalah ikhwan. Fa aslihu, saudara. Islahkeun. Jaga saling kasih sayang teh. Sebab gambaran tadi surah Allah ya, Nabi Muhammad, katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Tah, nu diarahkeun ku Allah ka urang sadaya teh melalui Nabi Muhammad teh. Hadirna Al-Qur'an sebagai mukjizat, sebagai panduan, Muhammad sebagai cerminan gitunya, sebagai figur sentral anu kurang kudu dituturkeun teh supaya ngalahirkeun rasa kasih sayang jeung kekeluargaan. Mata di awal Nabi Muhammad lungsur sebagai Rasulullah, bagaimana kasih sayang ditanamkan terhadap seorang perempuan, bagaimana kasih sayang disampaikan terhadap pengangkatan martabat sesuatu yang terhina menjadi terangkat martabatnya kusabab nanti ketauhidan ti Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah. Jadi hidup anu di jalan teu bisa sakola dibawa misalnya rek usaha ku Bu Imas ku pamursa hayu mending sakola di Saroge. Tah eta teh nanamkeun rasa kasih sayang. Ku Pak RW bisa ieu mending sakola di Saroge ku mangkewe ku Ahmad. Tah itu teh nanamkeun kasih sayang. Hidup teh nginginkeun kasih sayang. Misalnya orang tua teu aya jauh tapi dibawa ka dieu penak jalan ustad-ustadzah. Tah eta teh dipasihan kasih sayang. Hiji hidayah ti Allah, nu kadua nu nampina oge punya memiliki rasa kasih sayang. Sebab apa? Sebab tujuan dari Allah merintahkan orang ibadah teh supaya munculna rasa kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan kebaikan baginya.
Wa may yaqtarib hasanatan najid lahu fiha husnan. Nah, jadi siapa saja yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan kebaikan baginya. Katanya. Kebaikan baginya. Sok abah-abahnya mengadongengkan dengan melak naon? Melak jambu nuten ustad eta. Sana seplak mah ustad. Luka mah muih. Menang apa haji? Terus ngantunkeun hampir 10 tahun ayeuna jamuna buahan. Hah? Sok. Di rojok bisa generasi ditaekan sabaraha generasi siswa. Pan eta kebaikan terus berlanjutnya. Terus saya ditambahkan. Kangen melakna jadi kebaikan. Hayang naon? Hayang jus apel teu boga duit, hayang jus jamu teu boga duit, ngalah we ya. Teu boga blender tinggal dipereut, kulamak ceret gitu tanu asakna teh. Jadi jus, tapi ulah pakai kolor. Bukan bersih yang namanya dicaian, dipereut jadi segar lebih sehat eta misalnya. Ya. Nah itu. Itulah kebaikan yang kita tanam akan ditambahkan oleh kebaikan-kebaikan yang lain. Innallaha ghafurun syakur. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha mensyukuri itu. Maka kalimatnya la in syakartum la azidannakum. Kalau orang bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan rasa syukur itu. Ya, satu kebaikan akan Allah balas beberapa kebaikan, bahkan 10 berlipat-lipat kebaikan. Nah, cuman yakin. Ya. Ku rasa syukurna boga harta, ku boga tanaga. Ya kadang boga harta, boga tanaga nyarek itu gitu. Boga tanaga, boga keberanian, kan berapa lipat kebaikan yang terlahirkan. Ya. Ayeuna kan aya pesantren teh sabaraha alumni, aya alumni nu di Garut, aya alumni nu jadi dosen, aya alumni anu jadi bidan, aya alumni nu jadi perawat, aya alumni nu jadi tentara. Itu kebaikan yang tertanam dahulu tapi menghasilkan kebaikan-kebaikan yang berlipat. Sok sanajan misalnya dipohokeun ku jaradina teh jadi masalah. Da hisaban Allah mah jelas, mizan Allah mah jelas, baca cak bakal ngalir terus. Sehingga aya istilah sebagai obat motivasi jang urang. Naon? Janganlah terlalu mengharap balasan kebaikan dari orang yang telah diberi kebaikan. Sanajan bibir mah moal cicing hayang we ngomong-ngomongkeun gitu. Tapi itu dasar secara ketasawufan ada Allah nu malas kebaikan. Kan itu. Ya. Tapi ieu ilmu TikTokna jelas nya kada ieu. Nah, maka yang sudah menerima kebaikan kudu daek jeung kudu boga cita-cita malas lebih kebaikan itu. Teh sehingga aya dina MCTV MCTV geuningan anu naon nu didongengkeun teh petani nya mawa naon mawa sampe Assalamualaikum Pak Ustad si Ustad nanti engko aya naon cenanya tah iya aya sampe cenah kararesan biasa nyebut sampe aya sampe teh geulelede ieu bade ka Pak Ustad we pan ustadna teh balik deui loba hayamna dibere hayam jago. Ya, ustadna. Oh, aya orang hiji singko, tukang dagang radio. Wah, mere sampe dibere hayam, aya tukang radio. Cina. Tanya, "Bawa we." Oh, benar mere sampe ka ustad eta mah dibere radio. Dibere hayam. Akhirna tukang radio mawa radio leutik, "Ieu Pak Ustad abi gaduh radio, Ustad bilih hoyong ngadangkeun musik." Cenah. Dibere, dipulangkeun ku sampe ku si ustad teh. Naonna da ustad mah mikir naon teh mikir tuh enggak rugi untung. Tapi saling berbalas kebaikan tidak diukur ke nominal. Artinya persepsi orang teh kedah baiknya. Ketika orang narima kebaikan kudu hayang malikeun eta kebaikan, tapi orang berbuat kebaikan jangan terlalu mengharap kepada orang yang diberikan kebaikan itu membalas kebaikannya secara langsung. Da Allah nu bakal malasna. Ya. Bisi kecewa. Nah itu. Nah, maka dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, "Fadkuruni adkurukum waskuru li wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ya, ingat ke Allah, bersyukur ke Allah. Ya, insyaallah orangnya bakal diemutan ke Allah. Ya tetap hari ikhtiar mah. Ya, ayeuna jadi ustad terus-terusan. Wah, meh naon?
wah baik sarewe ustad geus ngaji mah meh naon cenah oh da ustad mah geus jelas bakal diamplopan nya teu bisa kitu ya tetap orang kudu lebih produktif aya aktivitasnya saja membagi waktu sehingga orang teu ngandalkeun penting tina aktivitas anu memang orang jadi perjalanan jihad orang ibadah orang dan insya Allah Allah mah bakal mengganti dengan yang lebih baik. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kufuron. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus dan ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Quran surat Al-Insan ayat 3. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kufuron. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Jadi alhamdulillah urang ayeuna aya dina jalan lurus kitanya. Mudah-mudahan orang senantiasa menjadi orang-orang yang syukur. Ya, bukan orang yang kufur. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka pertahankanlah, tingkatkannya supaya lebih baik dan lebih baik sesuai dengan kapasitas, kemampuan orang, kapasitas, kewajiban orang. Ayeuna hidup sebagai santri meureun sesuai dengan tahapan anak tadi lamun hafalan santri MTS juz 30 gitu nya ikhtiaran mualimin juz 1 dan 2 ikhtiaran dengan maksimal manfaatkan pendengaran penglihatan cing diangge naon paninggal urang teh sehingga orang minum kicepan kita misalnya nu kuduna kicep teh setiap sabaraha waktu aya aturanna teh kicep nu sehat sabaraha waktuna aya teh sok tinggal sebelum analisa kedokteran ayo mah ngicep tuluy bawa naon ye karena kaganggu ku virus LCD nu rusak nu remuk ditinggalian we kurang teh terus-terusan bebeakan tong disebutkan yang sebelum ya nah itu ya jadi Allah telah menunjukkan jalan ya dua jalan dan posisikan kita menjadi orang-orang yang syukur tugas para sepuh para asatid ngajaga oge ieu teh bagian tina rasa syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kita sebagai hamba Allah cuman berbeda fungsi dan peranan karena inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata terlambat di sana bukan terlambat ketika hidup di dunia tapi kita selalu berusaha syukur sesuai dengan kapasitas perkembangan hidup orang. Enten eta tiasa kadugikeun mudah-mudahan terjadi motivasi kangge nu nyampikeunana tur umumna kangge ibu oge santri sadayana tur nuhun ku kasumpinganana mudah-mudahan dia bagian ikhtiar urang bin alarga ngamakmurkeun oge ngajaga wasiat para sepuh urang secara bertahap urang nertibkeun anu mudah-mudahan sesuai dengan poros tujuan misi di awal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ka Ustaz Dadang anu parantos masihan materi mugia anu dipasih mugia materina tiasa bermanfaat kanggo urang sadaya khususna kanggo menyampaikan umumna kanggo urang sadaya. Alhamdulillah acara demi acara parantos rengse urang tutup poin doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.